kita akan mulai masuk ke menjelang 2024 Bapak Ibu ya. Ini menjadi pertanyaan kita semua nih, misalnya Tommy juga gitu, termasuk Anda semua ini. Pemilu 14 Februari, tinggal menghitung minggu lagi Bapak Ibu. Pemilu ini sih 14 hari, sementara kita belum tahu, 1 putaran, 2 putaran, kemudian pelantikan nanti di bulan Oktober, itu dampaknya lumayan panjang. Jadi sepanjang dari udah setahun ini sama tahun depan, isinya kayak bakalan politik terus seperti ditambah lagi di luar kondisi politik Indonesia, kondisi politik luar juga tidak terlalu kondusif sebenarnya. Apa yang harus kita persiapkan? Rahasia-rahasia apa yang kita bisa unlock untuk menghadapi tahun politik yang akan cukup panjang sebenarnya tahun depan? Oke, mungkin sebelum saya bahas tentang tahun politik ini ya, jadi saya akan bahas juga tentang yang valuasi murah tadi karena di sini banyak banget yang penasaran rotasi sektoral ke sektor apa nih gitu. Jadi yang sensitif dengan suku bunga yang pertama pastinya sektor perbankan, yang kedua sektor properti. Baik itu properti residensial maupun properti industrial. Kemudian yang ketiga adalah sektor teknologi. Nah, perbankan udah pasti, for big banks itu masih akan cuannya besar mereka karena mereka beban bunganya juga sangat kecil sekali. Jadi masih ada sangat bagus, masih ada upside meskipun valuasinya nggak murah lagi. Diskon valuasinya dari standar deviasi plus 2 ke plus 1, belum average, jadi nggak akan pernah murah mereka. Jadi diskon di Oktober kemarin sudah cukup gitu. Nah kemudian yang kedua sektor properti yang sekarang ini masih sangat lambat sekali. Saya melihat akan ada potensi di 2024, terutama di kuartal 1, bahkan mungkin nggak usah nunggu 2024, akhir tahun ini November Desember ini bisa mulai aktif. Nah ada juga perbankan yang kaitannya sangat erat dengan sektor properti yang dia ada KPR cukup banyak di situ, yaitu BBTN ya. Jadi BBTN ini sangat erat sekali dengan sektor properti. Bahkan kalau saya lihat pergerakan BBTN ini, sahamnya tuh nggak ikutin sektor perbankan, malah lebih mirip dengan sektor properti. Sehingga kalau mau dilihat pun ini cukup menarik karena fundamentalnya juga cukup menarik. Kemudian yang berikutnya sektor teknologi, ya, Link juga termasuk sektor teknologi juga saya perhatikan, media dan teknologi. Dan kita perhatikan untuk saham-saham yang sempat turun banyak di sektor teknologi, ini adalah bank digital. Nah, bank digital ini berbeda dengan sektor perbankan yang saya mention di awal. Kalau sektor perbankan itu sangat kuat sekali untuk perbankan besar, beda halnya dengan perbankan digital yang mereka beban bunganya lumayan tinggi. Ya, jadi dengan ditahannya suku bunga baik di Amerika maupun di Indonesia, ini akan menjadi dampak positif juga buat perbankan digital. Tapi jangan diharap untuk perbankan digital ini sama bagusnya dengan perbankan yang masih non digital atau yang for big banks atau konvensional, ya. Karena beban bunganya sangat tinggi. But however, buat teman-teman yang nyangkut di perbankan digital, misalkan Arto atau beberapa perbankan digital yang lainnya, akan dikasih nafas buat keluar. Jadi saran saya sih jangan average down, pakai naiknya itu buat keluar atau kurangin posisi. Di meja bola mungkin di sini ada yang nyangkut di GoTo. Jadi saya tidak mengomentari perusahaannya, tapi saya mengomentari harga sahamnya gitu. Karena kemarin saya ada podcast tuh sama Dr. Richard, dibilang tuh diingat-ingat ya Ellen ini yang bilang jodoh bukan. Saya nggak bilang GoTo-nya jelek, tapi saya bilang mereka harga sahamnya yang lagi kurang bagus. Sehingga kalau ada naik dari Banten sampai sekarang sudah naik 40%, itu manfaatkan untuk mengurangi posisi. Karena saham apapun ketika dia sudah jatuh sangat panjang sekali, jatuhnya sangat dalam sekali. Secara psikologi, secara logika, banyak nyangkuters itu orang-orang yang nyangkut di atas. Ketika harga sahamnya naik, mereka akan punya tendensi untuk segera keluar. Karena udah capek gitu ya. Nah jadi tekanannya masih sangat berat sekali. Plus untuk GoTo dan Arto ini dia market cap-nya besar. Market cap itu jumlah saham beredar dan secara nominalnya tuh juga gede. Intinya jumlah yang beredar itu besar gitu. Sehingga kalau mau bikin GoTo dan Arto ini bisa naik secara signifikan, membutuhkan duit yang lumayan banyak. Pertanyaannya, ada nggak investor besar yang mau masuk ke situ? Oh, kabarnya kemarin ada 1-2 investor yang masuk ke situ. Tapi kalau nggak cukup besar, susah juga narik itu. Jadi intinya sih sebenarnya kalau untuk yang digital banking dan juga GoTo tadi, kan banyak sekali pertanyaan saya setiap hari
hari menerima pertanyaan ini, manfaatkan untuk mengurangi posisi. Nah, sedangkan untuk beberapa yang potensial seperti yang valuasinya cukup murah dari sektor properti, baik properti residensial maupun industrial. Kalau industrialnya ada SSIA, kalau residensialnya ada BSDE, terus kemudian ada PW, CPRA, SMRA yang juga akan mereka diuntungkan dari kebijakan PPN gratis oleh Ibu Sri Mulyani ya untuk properti yang di bawah 5 miliar dan 2 miliar gitu. Jadi mungkin itu dulu, dan ada sektor yang lainnya di luar itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan suku bunga, tapi secara rotasi sektoral akan berpotensi untuk menguat juga, yaitu pulp and paper ya. Jadi pulp and paper kita akan watch juga selain beberapa sektor tadi. Nah, nanti kalau udah ngomongin barang itu kaitannya dengan sektor komoditas tuh. Iya, benar. Tadi padahal Tommy cukup pengen banget tergelitik gitu ya dengan properti, karena properti udah lama ya Bu yang lesunya ya. Ini malah disampaikan ini masuk juga untuk operasi sektoral yang ada hubungannya dengan suku bunga, dan ternyata peluangnya akan cukup bagus di 2024. Mungkin nanti bisa dielaborir, tapi mungkin misalnya bisa siap-siap sambil di show juga. Yang tadi pertanyaan saya mungkin langsung aja kali ya untuk tahun politik ya. Kira-kira pengaruhnya seperti apa ke kita, dan kira-kira apa yang bisa kita unlock dan kita persiapkan menghadapi 2024 untuk tahun politiknya sendiri. Kemudian setelah nanti capres-cawapresnya terpilih, pelantikan di Oktober nanti, kita belum tahu apakah pasangan nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Dampaknya juga apa ke kita semua nih, apalagi untuk pelanggan prioritas dari First Media. Ya, bicara tentang tahun politik ya, wah ini kira-kira gimana nih? Udah mau pemilu, sampai bulan Februari nanti, what to expect? Banyak orang yang takut untuk berinvestasi atau ekspansi bisnisnya karena masuk ke tahun politik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, investor asing juga mereka sepertinya selain sentimen suku bunga Amerika, mereka juga melihat kondisi politik di Indonesia, apakah cukup aman atau enggak gitu. Nah sekarang kita langsung aja, jika nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 yang terpilih itu market atau saham bakalan bagaimana? Kita kembali lagi pada cara pandang investor dan para pengusaha ekonom, investor, analis sangat tidak suka sekali dengan yang namanya ketidakpastian. Ya, jadi yang mereka harapkan, yang mereka sukai adalah kepastian, karena jadi lebih mudah untuk memprediksi atau menganalisis. Maka dari itu, analis ekonom itu nggak suka ketika Donald Trump waktu itu jadi presiden. Kenapa? Karena sewaktu-waktu Donald Trump itu bisa nge-tweet satu hal yang bikin market itu jadi berfluktuasi. Benar-benar waktu itu analis tuh nggak suka banget, investor nggak suka banget gitu. Nah, jadi dalam hal ini kepastian yang diharapkan oleh investor besar itu apa sih sebenarnya, oleh analis, oleh ekonom? Yang diharapkan adalah ini kira-kira mereka tuh bakalan lanjutin kebijakan Pak Jokowi atau enggak ya? Nah, yang pertama kita lihat dulu tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden yang sebelumnya, yaitu Presiden Jokowi. Selama dua putaran memimpin, Presiden Jokowi ini tingkat kepuasan masyarakatnya cukup tinggi. Terlepas ketika menjelang pemilu saat ini ada banyak pro kontra terkait Mas Gibran gitu ya. Tapi tetap tingkat kecintanya terhadap Presiden Jokowi ini sangat tinggi sekali. Sehingga yang diharapkan oleh ekonom, analis, dan pengusaha adalah keberlanjutan dari program-programnya Presiden Jokowi. Apa saja program-program yang sangat signifikan? Yang pertama IKN, dan yang kedua adalah hilirisasi nikel. Dua itu yang utama, dan ada yang lain-lain. Nah, kalau dari 3